pencari keadilan khususnya di Kepulauan Meranti, yakni program Pas Menyapa. Perkenalkan, saya Ilham Ramadhani, analis perkara peradilan di Pengadilan Agama Selat Panjang. Di sini saya tidak sendiri nih, saya bersama dengan Ibu Panitera Pengadilan Agama Selat Panjang, yakni Ibu Nur Komaria. Mungkin sebelum kita masuk kepada agenda pembahasan kita pada program Pas Menyapa episode 3 ini, dipersilakan kepada Ibu Panitera untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Komaria SH, Panitera Pengadilan Agama Selat Panjang. Siap, terima kasih banyak Bu Panitera yang tentunya punya banyak pengetahuan, pemahaman, dan menawan sebagai Ibu Panitera Pengadilan Agama Selat Panjang. Siap. Kali ini kita akan membahas bidang keliling dan juga prodeo ya Bu. Iya, benar. Jadi untuk teman-teman Sobat Pas Menyapa yang haus akan pengetahuan tentang peradilan, di sini kami akan bahas program milik Pengadilan Agama Selat Panjang, yakni sidang keliling, dan tentunya juga ada layanan perkara gratis, pendaftaran perkara gratis ya Bu Pan? Iya, betul. Dan ini merupakan layanan prioritas kita kepada seluruh pencari keadilan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Siap. Nih, sebelum kita banyak bedah yang lebih teknis lagi nih Bu Pan. Iya, siap. Nah, Ilham mau nanya nih Bu Pan, supaya teman-teman dari Sobat Pas Menyapa itu tahu sebenarnya prodeo ini apa Bu Pan? Sejenis apa? Sejenis makanan kah atau apa gitu prodeo ini? Iya, supaya kita asing nih prodeo ini apa sebenarnya? Secara umum, prodeo itu bisa diartikan cuma-cuma atau gratis. Artinya, kita mengajukan perkara itu bagi para pihak disediakan untuk mengajukan perkara secara gratis. Gitu. Pada dasarnya, mengajukan perkara perdata itu khususnya di pengadilan agama itu dikenakan biaya. Namun, pemerintah khususnya negara dalam hal ini melalui Mahkamah Agung hadir untuk mengakomodir bagi masyarakat yang kurang mampu, di mana di dalam aturan perundang-undangan yang telah diatur dan secara khusus melalui Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, itu memang ada alokasi dana yang disediakan negara untuk masyarakat yang kurang mampu. Dan sebenarnya layanan hukum yang diberikan itu tidak hanya terpatok kepada layanan prodeo, sidang keliling, namun juga ada layanan lainnya berupa pos bantuan hukum. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk seluruh lapisan masyarakat, tentunya dengan kriteria yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, siap Bu Pan. Ini berarti penjelasannya sudah sangat komprehensif ya Bu Pan ya? Oke, harusnya teman-teman Sobat Pas Menyapa seluruhnya tuh bisa inilah mengerti dengan apa yang disampaikan Bu Pan. Berarti kita di pengadilan ini meskipun kalau misalnya mau daftar perkara ini membayar, bisa nih ada yang gratis ya Bu Pan? Ada, tapi tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua masyarakat itu bisa kita layani untuk berperkara secara prodeo. Di dalam Perma tersebut dijelaskan ada beberapa ketentuan yang bisa diberikan untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma, yang tentunya ini hanya terbatas untuk golongan masyarakat yang kurang mampu. Iya. Kalau untuk prosedur administratifnya kira-kira Bu Pan, apa saja nih syarat-syaratnya kalau misalnya masyarakat itu merasa kurang mampu, dia ingin daftar perkara prodeo, apa aja nih Bu Pan yang harus dilengkapi oleh masyarakat tersebut nih yang mau daftar? Iya, baik. Menurut saya ini satu pertanyaan yang cukup bagus ya, karena umumnya masyarakat belum begitu paham dengan mekanisme apa saja yang harus mereka persiapkan, ataupun apa saja syarat-syarat administrasi pendukungnya yang harus terpenuhi. Yang pertama, tentunya para pihak itu harus datang ke kantor pengadilan agama, khususnya bagi kita Pengadilan Agama Selat Panjang, dengan menyertakan permohonan secara tertulis untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma. Setelah permohonan tersebut diajukan, tentunya panitera memeriksa kelengkapan administrasi tentang
syarat administrasi pendukung yang harus dilampirkan oleh para pihak, yang pertama adalah surat keterangan tidak mampu ataupun dokumen pendukung lainnya seperti kartu PKH ataupun kartu-kartu lainnya yang sejenis gitu. Setelah itu, setelah panitera memeriksa kelengkapan syarat administrasi, selanjutnya sekretaris juga menilai ketersediaan anggaran, tentunya melalui DIPA, apakah anggaran tersebut masih tersedia untuk dialokasikan bagi perkara prodeo ini. Dan apabila semuanya sudah terpenuhi dan panitera menilai bahwa permohonan ini layak untuk diajukan secara prodeo, barulah nanti ketua menetapkan penetapan yang isinya menerima atau menolak permohonan prodeo tersebut. Demikian, Pak. Siap, bukan berarti tiap ada permohonan prodeo yang masuk nih dalam proses pendaftaran, pengadilan perlu memverifikasi lagi ya, Bukan? Betul. Berarti nggak sembarang orang nih bisa daftar prodeo, Bukan? Tidak, karena ada ketentuan yang harus terpenuhi, apalagi setiap tahunnya dana alokasi ini tentunya terbatas ya. Iya. Untuk tahun 2026 ini alokasi dana yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk Pengadilan Agama Selat Panjang itu sebanyak 25 perkara, dan tentunya kita berusaha lebih selektif untuk menilai apakah setiap permohonan yang masuk itu tepat sasaran atau tidak, sehingga kita harapkan pendistribusian dari anggaran tersebut benar-benar terkelola dengan baik dan tersalurkan ke pihak yang benar-benar membutuhkan. Demikian, Pak. Oke, siap, Bukan. Berarti Sobat Pasmi Nyapa perlu diketahui ya bahwa program pemerintah yakni pendaftaran perkara secara cuma-cuma atau prodeo ini tidak untuk semua orang ya. Tidak semua masyarakat yang bisa mengaksesnya, tetapi hanya masyarakat tertentu saja yang memang memiliki keterbatasan dalam ekonomi, dan itu bisa dibuktikan ya, Bukan ya? Iya, benar. Tentunya dengan dokumen penduduk yang seperti saya sampaikan tadi. Oke, siap. Berarti kalau misalnya penerima PKH cukup kartu PKH itu ya, Bukan ya? Iya, selain itu bisa juga dokumen pendukung seperti SKPN yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan yang diketahui sampai camat. Oh, siap, Bukan. Berarti begitu ya, Sobat Pencari Keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Selat Panjang, bahwa tidak seluruh orang yang bisa mengakses prodeo ini. Iya, benar. Oke, ini untuk prodeo ada lagi nih, Bukan, informasi yang memang perlu diketahui oleh masyarakat pencari keadilan, khususnya Sobat Pasmi Nyapa. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, karena prodeo ini anggarannya juga cukup terbatas dan hanya untuk 25 perkara. Tentunya bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang ingin menggunakan layanan berperkara secara cuma-cuma dapat sesegera mungkin untuk menggunakan layanan ini gitu. Itu saja. Oke, siap, Bukan. Berarti untuk para Sobat Pasmi Nyapa yang memang memiliki keterbatasan secara ekonomi dan memang ada keinginan untuk mendaftar perkara di Pengadilan Agama Selat Panjang, bisa segera mungkin mendaftar ya, Bukan ya, untuk prodeo, karena kita punya kuota berarti, Bukan ya. Berarti kalau misal kuota sudah tercukupi, maka layanan tidak bisa dipakai lagi. Dan kemarin kami di awal tahun sudah juga menyiapkan target terkait dengan penyerapan anggaran prodeo ini, dan itu kami perhitungkan hingga bulan Agustus sudah selesai. Oke, siap, Bukan. Berarti itu ya tadi informasi dari Ibu Panitera langsung nih di Pengadilan Agama Selat Panjang, rekan-rekan Sobat Pasmi Nyapa sekalian. Nah, karena kita udah banyak bahas tentang prodeo nih, Bukan, kita mungkin bisa pindah sedikit membahas tentang program yang lain nih yang ada di Pengadilan Agama Selat Panjang yang tentunya agak sedikit eksklusif nih. Mungkin ada di pengadilan lainnya, itu ada, tetapi di Pengadilan Agama Selat Panjang ini mungkin terasa lebih spesial karena program ini amat sangat membantu masyarakat. Kita sebut programnya sidang keliling nih, Bukan. Siap. Tentu sahabat Pasmi Nyapa bertanya-tanya ya, kira-kira sidang keliling itu seperti apa gitu? Apakah sidangnya sambil keliling-keliling
sidang di luar gedung ini juga perlu lebih kita jelaskan lagi sifatnya seperti apa. Yang dimaksud dengan sidang di luar gedung itu adalah kita melaksanakan persidangan di luar gedung pengadilan agama, khususnya pengadilan agama Selapanja gitu. Jadi bukan berarti juga karena di luar gedung, jadi kita sidangnya di jalan atau di mana, tidak. Dari segi tempat, atribut, itu tentunya masih mengacu kepada standar persidangan yang berlaku. Jadi tidak tergolong asal-asalan juga. Gitu. Iya. Di kebun sagu itu nggak bisa masuk sidang luar. Iya, kecuali pemeriksaan tempat ya. Iya. Jadi pelaksanaan sidangnya kita dilaksanakan di luar gedung pengadilan agama, namun tetap di dalam gedung. Tentunya kita akan berkoordinasi melalui stakeholder terkait, apakah itu pelaksanaannya di kantor desa, di kantor buah, atau kantor-kantor pusat pemerintahan lainnya gitu. Sebenarnya Pak, tujuan dari sidang keliling ini apa nih sebenarnya Pak? Kok kita mengadakan program yang namanya sidang keliling ini? Padahal kan kita bisa di sidang di gedung pengadilan agama. Iya, betul. Supaya tidak repot ya. Iya. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, ini tentunya salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan terkait dengan pelaksanaan sidang keliling ini, memang ini lebih ditambahkan kepada kemudahan akses gitu. Artinya masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan pengadilan, akses keadilan dengan tidak perlu menuju langsung ke kantor pengadilan agama. Tentunya dari sisi keuntungan para pihak, dengan adanya kegiatan ini dari segi waktu, biaya, ini akan sangat memudahkan masyarakat. Seperti gambaran umumnya, seandainya pelaksanaan sidang itu kita laksanakan di kantor, tentunya masyarakat itu dari daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan akan membutuhkan banyak biaya, waktu yang lama untuk mengakses jarak segala macamnya ya. Itu harus menuju ke kantor secara langsung. Dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan pengadilan itu lebih dekat ke masyarakat. Jadi kita yang jemput bola. Jadi melalui kegiatan yang sidang keliling ini, kita sambungkan juga dengan inovasi unggulan kita di Pengadilan Agama Selapanja yang kita beri nama Melekat. Melayani lebih dekat. Luar biasa. Iya, mantap. Mantap memang Pengadilan Agama Selapanja yang Pak ya. Iya. Tentu sidang keliling ini kan merupakan salah satu program unggulan di Pengadilan Agama Selapanja Pak. Dan kami meyakini kita semua mungkin yakin kalau misalnya masyarakat melihat sidang keliling ini, melihat pimpinan, para hakim, panitera, bahkan petugas sidang yang ada di Agama Selapanja itu datang di tempat lain jauh-jauh, bahkan berbeda pulau ya Pak, karena tidak di wilayah kepulauan. Itu biayanya kira-kira nambah lagi nggak Pak untuk masyarakat yang mendaftar perkara ini? Baik, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa untuk kegiatan ini itu tidak dibebankan kepada para pihak karena dari segi anggarannya itu sudah ada alokasi khususnya dari Mahkamah Agung. Jadi sama dengan pelaksanaan prodeo yang di awal tadi yang kita bahas, begitu juga dengan pelaksanaan sidang keliling. Jadi setiap tahunnya kita menerima anggaran untuk kegiatan sidang keliling. Dan untuk tahun 2026 ini, alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan kegiatan sidang keliling sebanyak 35 kegiatan. Dan daerah yang ingin kita tuju itu tidak hanya terbatas daerah-daerah yang dekat saja dari kantor, karena kita menilai seandainya daerah yang kita tuju itu daerah yang dekat, tentu akses manfaatnya lebih berkurang dibandingkan dengan daerah-daerah yang jauh, yang sulit untuk diakses masyarakat. Bahkan kita juga mengunjungi daerah-daerah yang terjauh, kecamatan terjauh di Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu Kecamatan Tasik Putri Buyung. Kita juga sampai di sana. Iya. Iya. Kira-kira berapa lama nih kalau misalnya dari pusat kantor Panagama Serpanya dengan Tasik Putri Buyung itu, Pak? Sekitar 4 hingga 5 jam perjalanan. Iya, betul. Dan itu tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Alhamdulillah setiap kunjungan kita ke daerah-daerah, masyarakat sangat antusias menyambut kita. Gitu. Berarti teman-teman semua, sobat Pas Menyapa, meskipun kita di kabupaten yang penuh dengan pulau-pulau yang terpisah oleh lautan, terpisah oleh selat, tetapi bagi penegak masyarakat Pajan itu bukan tantangan. Iya, benar. Teman-teman semua, sobat Pas Menyapa, dijamin bisa mendapatkan akses keadilan sebagaimana kalau misalnya kita kutip nih kata-kata mutiara khas hukum yang memang sering kita dengar di depan, via justisia luar kailum. Kalau itu ilham jatuhnya. Nah, dan justisia luar kailum ini artinya apa ini Umpan ya? Tegakkanlah keadilan meskipun langit akan runtuh. Jadi kita mau daerahnya itu terisolir kan, daerahnya itu jauh-jauh, tapi kalau tidak membatasi akses. tidak membatasi akses bagi masyarakat lah, karena kita memang aparatur peradilan tentu harus siap siaga. Iya, betul. Selain itu juga Ilham, melalui inovasi unggulan kita melekat tadi, jadi untuk lebih efektifnya lagi penyerapan anggaran yang telah kita gunakan, kita memberikan layanan yang lebih melalui inovasi melekat. Apa saja sih sebenarnya kelebihan dari inovasi melekat ini? Apakah sama pelaksanaan kegiatannya dengan sidang keliling? Itu yang mungkin perlu kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Adapun keunggulan dari inovasi melekat ini, meskipun kita kegiatannya bersamaan dengan kegiatan sidang keliling, namun ada nilai plus yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Jadi pada saat kegiatan tersebut berlangsung, kita bisa memberikan layanan lebih. Di antaranya kita semacam menghadirkan PTSP. Pada saat kegiatan lengkap tersebut, kita bisa menerima layanan informasi, layanan pengaduan, layanan mediasi, layanan pendaftaran perkara, layanan pengembalian sisa pajak, gitu, layanan penyerahan produk. Jadi tidak hanya pelaksanaan sidang keliling saja, gitu. Jadi kita sambilkan dengan kegiatan lain sehingga anggaran yang kita keluarkan itu betul-betul maksimal kita jalankan, betul-betul maksimal pelayanan yang kita berikan dengan masyarakat itu, dan masyarakat pun pasti akan puas dan kita juga gitu. Jadi kepuasan itu bukan hanya dinilai dari segi materi gitu ya. Jadi di sana para pihak itu menerima layanan yang kita berikan dengan antusias gitu, dengan semangat. Kita yang selaku pemberi ini juga akan merasakan kepuasan yang tiada terkira gitu. Iya, betul. Begitulah maksimalnya pelayanan di Pengadilan Agama Selatan yang ingin kita bangun. Siap Umpan. Jadi rekan-rekan dari sobat Pas Menyapa, tadi sidang keliling sudah banyak nih dijelaskan oleh Ibu Panitra dan rekan-rekan yang berada di luar ibu kota dari Kepulauan Meranti, di Selat Panjang ya, di Kabupaten Kepulauan Meranti itu nggak perlu betul-betul khawatir ya Umpan ya. Iya, betul. Walaupun jauh dari gedung, kita tetap yang hadir ke sana gitu, malah justru kita jemput bola ya Umpan ya. Iya, betul. Selain itu kita beberapa hari sebelum keberangkatan juga kita melakukan koordinasi dengan desa terkait, sehingga kita berharap pada saat pelaksanaan kegiatan sidang keliling tersebut masyarakat sudah menerima informasi yang kita peroleh baik melalui media sosial maupun koordinasi secara langsung gitu. Dan bentuk maksimal dari layanan yang kita berikan ini, kita juga membentuk grup WA melalui desa-desa, khususnya di desa-desa yang terjauh dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi melalui grup itu nanti kita sistemnya koordinasi untuk menyampaikan kegiatan kita di bulan ini apa loh. Nah, kita sampaikan melalui grup itu. Iya. Jadi pihak desa itu jauh-jauh hari sudah tahu kapan pelaksanaan kegiatannya.
posisi sidangnya berbeda nih dan pelayanannya di tempatnya juga berbeda, antara yang di gedung yang satu gedung utama, yang satunya lagi di gedung-gedung inilah di luar dari Selat Panjang. Itu ada perbedaan nggak pelayanan yang kira-kira kita berikan kepada masyarakat? Kalau terkait dengan pelayanannya tentu saja tidak gitu. Tapi tentunya karena ini sifatnya sidang di luar gedung, mungkin kita perlu mengkondisikan juga perkara-perkara apa saja yang bisa kita laksanakan sidang kelilingnya. Tentunya itu berdasarkan tolak ukur dari azas manfaatnya ataupun kemudahan juga. Kita harus juga menilai misalnya dari segi domisili pihak. Tentunya tidak semua perkara juga harus kita sidang kelilingkan. Misalnya perkara tersebut domisilinya di Selat Panjang, sementara pelaksanaan sidang kelilingnya di Kecamatan Rangsang. Tentunya kan tidak terpenuhi azas kemudahannya, dan itu kita lebih selektif juga menentukan perkara-perkara mana saja yang akan kita ikutkan di kegiatan sidang keliling ini gitu. Berarti tidak semua perkara yang Iya. Yang jelas kita selaku aparatur pengadilan tentu ingin menjamin akses keadilan tetap sama pokoknya, baik di gedung utama maupun ketika sidang keliling. Iya. Kita harus jamin yang namanya equality before the law ya. Iya betul. Jangan asal-asalan juga. Jangan asal-asalan juga. Itu tadi kita banyak bahas tentang sidang keliling sudah, rodeo sudah, dan melayani lebih dekat yang ada di sidang keliling juga sudah di UPAN. Masih ada nggak dari UPAN informasi yang ingin disampaikan kepada sobat pas menyapa, karena ini kurang lebih sudah beberapa waktu nih kita melewati ini kan, dan pastinya kita berharap informasi yang kita berikan ini langsung sampai kepada masyarakat di Kepulauan Meranti. Baik, siap. Bagi sobat pas menyapa, bagi yang ingin menikmati layanan sidang keliling ini, tentunya untuk daerah-daerah yang kami sampaikan tadi, ada Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Merbau, Pulau Merbau, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, dan yang terakhir yang terjauh itu di Kecamatan Tasibutuyuh. Jadi bagi sobat pas menyapa yang ingin menikmati layanan ini, mereka bisa menyampaikan informasi ke kantor desa ataupun kuat terdekat jika ingin menikmati layanan kita gitu. Jadi karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya grup WA tersendiri, mungkin nanti dari pihak desa bisa berkoordinasi ke kita terkait dengan perkara-perkara tersebut, apakah ingin melaksanakan persidangan ataupun ingin menerima produk dari kita pada saat kita melaksanakan sidang gitu, sehingga pihak tersebut bisa mudah menerima layanan kita. Oke, siap Bupan, itu tadi ya closing statement dari Bupan yang pada intinya kalau misal kita kerucutkan sesuai dengan agenda kita pada siang hari ini, yakni pembahasannya tentang prodeo dan juga sidang keliling. Ini kalau misal prodeo tadi definisinya apa Bupan? Mengajukan perkara secara cuma-cuma. Tapi harus ada syarat yang dipenuhi Bupan. Iya betul, sesuai dengan ketentuannya ya. Oke, yang kedua sidang keliling Bupan ya? Iya, bukan sidang sambil keliling-keliling ya. Sidang di luar gedung pengadilan. Siap Bupan, berarti sidangnya tetap di dalam gedung mungkin ya Bupan? Iya betul. Tapi di luar gedung tetap pengadilan. Iya. Betul. Jadi teman-teman semua, itu tadi pembahasan kita pada agenda episode ketiga pas menyapa. Semoga informasi yang kami berikan itu dapat bermanfaat. Mungkin ada satu kalimat atau satu kata yang pengen Bupan sampaikan untuk menutup sesi kita pada siang hari ini. Baik. Pengadilan Agama Selat Panjang senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pencari keadilan. Wah, luar biasa sekali ini Bupan. Sesuai dengan semangat kita bersama. Semangat kita Bupan ya. Iya. Oke, sekian demikian dari kami rekan-rekan sobat pas menyapa. Semoga informasi siang hari